Puji Tuhan, tema pencobaan sudah sampai ke 34 ya, sesi hari ini. Ya. Dan kita terus boleh belajar, tidak bosan-bosannya, karena memang hidup manusia itu tidak lepas dari pencobaan. Ya, siapapun itu. Baik yang baru percaya maupun yang sudah lama percaya atau sudah bahkan menjadi pimpinan Kristen yang paling top, paling hebat pun juga mengalami pencobaan. Dan tidak ada di antara saudara dan saya itu yang sudah lulus alias dapat sertifikat pencobaan, ya toh. Saya sudah lulus S3 pencobaan atau S4 ya, dan saya sudah tidak perlu dicobai lagi, itu enggak ada. Semua orang sedang mengalami, siapapun dia. Nah, di dalam menghadapi ini, Tuhan memperlengkapi kita justru. Menghadapi pencobaan, Tuhan memperlengkapi kita. Dan perlengkapan rohani itu tidak habis-habisnya, dan jangan Anda merasa saya sudah paling lengkap dan saya sudah tahu semua dan saya tidak perlu ditambah lagi. Yaitu tadi, merasa sudah lulus itu. Tidak ada, jangan. Itu berarti Anda kalau sudah merasa lulus, Anda sudah kena pencobaan. Ya, orang yang sudah merasa lulus pencobaan itu orang yang justru sedang kena pencobaan dan justru dia nggak lulus dari pencobaan karena merasa lulus, padahal itu bujukan iblis. Orang yang merasa lulus pencobaan itu sudah bujukan iblis. Orang yang merasa sudah cukup dan sudah dewasa, sudah tidak mungkin dicobai lagi, ya itu justru kena tipu iblis. Oke. Puji Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang paradoks ya. Yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya di dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Ya, Tuhan itu mengajar saudara dan saya dengan kebenaran-kebenaran yang paradoks. Nah, biarlah kita terus boleh bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran paradoks ini dan kita bersyukur karena tak habis-habisnya kasih Tuhan bagi kita dan mendidik kita dan menghajar kita melalui segala pencobaan. Baik, saya sekarang lanjut dengan bahan yang kita selama ini sudah bahas, yaitu dari bukunya John Owen, ya, buku kecil, buku tipis, buku saku mungkin, dengan judul Pencobaan. Saudara bisa dapatkan buku ini di toko buku Momentum. Saya nggak tahu bisa dipesan nggak melalui Tokopedia atau semacamnya. Karena saya melihat buku-buku Kristen banyak juga bisa didapat melalui Tokopedia. Ya. Oke. Kita sudah mempelajari ini ya, bagaimana sarana-sarana yang dipakai untuk digunakan untuk membawa pencobaan tiba kepada harinya. Artinya bagaimana sarana apa saja yang dipakai untuk kita sampai kepada pencobaan itu. Jadi yang pertama itu kita sudah bahas, yaitu melalui pikiran. Pikiran yang terus-menerus mempengaruhi kita. Dari pikiran yang nggak terpikir sampai akhirnya terpikir, dari yang tadinya menolak sampai akhirnya menerima. Dari tadinya yang merasa tidak benar sampai akhirnya membenarkan diri. Dengan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Ya, akhirnya biasanya orang yang sudah terjebak dalam
dosa-dosa semacam ini mencari pembenaran diri. Yaitulah dalam pikiran. Lalu yang kedua, bagaimana kita menyikapi orang yang sedang jatuh ke dalam dosa. Ya, dalam menghadapi pencobaan, bagaimana sikap kita dengan membenci dosanya tapi mengasihani orangnya. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana membenci dosa, karena kadang-kadang kita menjadi orang yang sok membenci dosa yang dilakukan oleh orang lain tersebut yang sedang jatuh. Kita seolah-olah menjadi pahlawan atau kita menjadi orang yang hebat, yang tidak seperti orang yang kita sedang lihat waktu jatuh dalam dosa. Dan kita sangat jijik dengan dosanya, dan bahkan merendahkan dan menghina orang yang sedang jatuh dalam dosa itu. Padahal kita sendiri kalau lagi tergoda dan jatuh dalam dosa, kita sendiri menikmati dosa itu. Dan tiap orang itu seperti yang saya pernah bilang, dosa tiap orang, kelemahan tiap orang itu beda, nggak sama. Ada orang yang kelemahannya uang, ada orang yang kelemahannya wanita atau pria, ada orang yang kelemahannya kedudukan, ada orang yang kelemahannya gila hormat, dan gila-gila yang lain. Ya, banyak kegilaan dalam kehidupan orang percaya. Ya, saya mengatakan ini realita, bukan saya ngarang-ngarang ya. Pak Andi ini ada-ada saja, masa ada orang percaya banyak kegilaan. Nah, itu Alkitab yang bilang kok, ya bukan saya, bahwa kita semua ini pasti ada kelemahan. Kita pasti semua ini orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah, tapi sedang dibentuk oleh Tuhan. Dengan kata lain, kita semua ini masih ada penyakit rohaninya. Itu yang saya maksud dengan kegilaan itu. Kita semua ini masing-masing masih ada penyakit rohani, tapi yang sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dididik, dihajar, ya, dalam pembentukan Tuhan. Itu sama-sama lah. Jadi makanya menurut saya kebencian akan dosanya itu kita sadari bahwa pada saat setiap orang jatuh dalam dosa itu, dia tidak mungkin dia benci sama dosa itu, karena waktu dia mengalami kejatuhannya dia menikmati, dia bukan benci. Dan hati-hati, kita sendiri pun juga bisa tanda petik menikmati dosa yang tidak kita sadari dan yang sedang kita nikmati. Saya yakin setiap orang pasti punya dosa yang dia sedang nikmati dan dia tidak sadari. Setiap orang. Puji Tuhan kalau kita diberi kepekaan terhadap dosa yang sedang kita nikmati itu berarti anugerah Tuhan. Dan sangat berbahaya bagi orang yang tidak menyadari dosa yang dia nikmati. Ya, saya ulangi ya. Sangat berbahaya bagi orang yang tidak menyadari dosa yang dia nikmati. Ya, misalnya aja ini contoh ya. Dia itu sedang menikmati bagaimana dirinya sebagai hamba Tuhan misalnya sedang dipuja-puja oleh pengikutnya. Dan dia nikmati itu. Bagaimana banyak orang memuji-muji dia, membesar-besarkan dia, mengelu-elukan dia. Ya, mengeluh-elukan apa ya? Ya, pokoknya memuji-muji dia. Ya, bahkan menyembah-nyembah dia. Wow, dia nikmati sekali itu.
Dan dia tidak menyadari itu dia sedang mengalami pencobaan dan dia sedang jatuh dalam pencobaan kenikmatan dipuji-puji oleh manusia. Nah, tapi dia itu orang yang misalnya sangat membenci dosa perzinahan. Jadi kalau ada hamba Tuhan lain yang berzina, disikat habis, diumumkan dalam ibadah dan sebagainya, tapi dosanya dia sendiri dia tidak sadar. Itu yang saya maksud. Bahwa tiap orang itu pasti ada kelemahannya. Dan dia mungkin bisa sedang menikmati dosa-dosa yang dia tidak sadar. Makanya jangan begitu sombong menghakimi orang yang sedang kelihatan jatuh dalam dosa secara transparan. Karena ada dosa yang tidak transparan. Ada dosa yang tersembunyi. Dan saudara dan saya memiliki itu. Semoga kita sadari masing-masing dosa-dosa kita dan kita mau bertobat dan berjalan lebih dekat kepada Tuhan. Oke ya. Jadi kalau apakah dengan demikian kita tidak boleh menasihati saudara kita yang sedang jatuh dalam dosa? Harus menasihati. Tapi menasihatinya bukan sebagai seorang malaikat yang kita tidak ada dosa sama sekali. Tapi mari sebagai saudara seiman, kita punya kasih kepada saudara seiman dan kita ingin, ayo kita sama-sama bangun dari kenikmatan dosa yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Mari kita sama-sama bangun. Artinya kamu harus bangun, saya juga harus bangun. Jangan saya seperti malaikat yang menghakimi kamu, ini brengsek, kamu itu dosa, kamu harus bertobat. Sedangkan saya sendiri sangat suci, sangat bersih, tanpa ada dosa, tanpa ada kekurangan dan kelemahan. Bagi saya itu nonsen banget. Ya. Nggak tahu bahasa Inggrisnya, mungkin bullshit banget itu. Ya. Ngomong kosong. Baik. Ya, mari kita menyadari itu sama-sama. Dan mari kita bersyukur ya, karena Tuhan menyadarkan kita bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Tapi jangan lalu, ya sudah, kita tidak lebih baik dari orang lain, ya sudah, orang lain berdosa, saya juga berdosa, ya enggak apa-apa, biarin aja sama-sama berdosa. Ya enggak gitu, itu juga enggak benar. Makanya jebakan iblis itu bisa kiri, bisa kanan, ya bisa depan, bisa belakang, bisa di atas, bisa di bawah. Waduh, dari segala sisi iblis itu sangat pandai menjebak saudara dan saya. Oke. Baik, itu sudah dua hal. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini tolong bisa dibacakan oleh Bu Meta ya. Dari atas yang Filetus itu, Pak? Yang kejahatan itu nomor 3. Oke. Kejahatan dari suatu pencobaan dapat disembunyikan dengan memperkenalkan pertimbangan-pertimbangan lain, seringkali berupa pertimbangan yang sebenarnya baik. Misalnya, pencobaan atas jemaat di Galatia untuk meninggalkan kemurnian Injil juga disertai dengan janji kebebasan dari penganiayaan. Keinginan untuk bebas dari penganiayaan sebenarnya menambah kekuatan pada pencobaan untuk meninggalkan kemurnian Injil. Ya, sampai di sini. Nah, ini jenis pencobaan yang ketiga yang ditulis oleh John Owen ini.
yaitu kejahatan dari suatu pencobaan dapat disembunyikan dengan memperkenalkan pertimbangan-pertimbangan lain yang positif, ya, pertimbangan yang baik. Jadi di satu sisi melakukan hal yang tidak benar, tapi di satu sisi ada pertimbangan yang baik di dalam melakukan yang tidak benar itu. Nah, itu ada hal yang pertimbangan yang baik dalam melakukan yang tidak benar. Jadi misalnya ada dosa putih misalnya. Nah, itu yang seringkali kita jumpai dalam etika, ya, ada dosa putih, dosa hitam, dosa putih. Ya, atau misalnya seperti yang saya pernah kasih contoh, dosa kita tergoda untuk melakukan korupsi, tapi korupsi itu kita lakukan karena kebutuhan utama, yaitu misalnya orang tua kami lagi sakit keras dan membutuhkan uang untuk operasi, dan saya tidak punya duit. Dan saya terpaksa ambil uangnya perusahaan demi operasinya orang tua saya yang kritis. Kalau nggak dioperasi, mati. Menurut pertimbangan dokter ini akan mati. Jadi segera harus operasi dan segera harus kasih uang muka atau ya uang mungkin separuh biaya dan sebagainya. Dan saya tidak punya duit sama sekali dan akhirnya saya terpaksa ambil uang perusahaan. Demi kebaikan, saya korupsi itu demi kebaikan, bukan demi kenikmatan saya, demi nyawa. Ya, demi nyawa. Nah, itu kita banyak bahasa seperti ini di mata kuliah etika, di stres. Nah, bagaimana dengan dosa yang semacam ini? Ya, kelihatannya baik, kelihatannya positif, tapi namanya dosa ya tetap dosa. Seringkali dosa itu menjadi tidak terlalu dosa karena yaitu tadi pertimbangan untuk demi kebaikan itu. Jadi dosa tidak lagi dilihat sebagai dosa. Nah, itu namanya etika situasi. Ya, kalau saudara belajar mata kuliah etika, dalam etika situasi itu namanya dosa bisa ditoleransi atau bahkan tidak dianggap sebagai dosa lagi karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih positif dalam melakukan dosa tersebut. Dan itu banyak mengambil contoh dari kejadian-kejadian di masa Hitler. Banyak orang-orang Kristen yang menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar tentara Hitler dan akan dibunuh. Dan mereka membela orang-orang Yahudi yang tidak berdosa itu, artinya yang tidak bersalah itu, dan yang mau dibantai oleh Hitler. Mereka lindungi orang-orang Yahudi itu di bawah tanah, rumah bawah tanah, ya, di bunker. Nah, itu mereka terpaksa berbohong demi kebaikan kan. Nah, apakah itu nggak boleh? Nah, itu kalau diskusi itu, wah, bisa panjang lebar, itu bisa mengulang mata kuliah etika Kristen. Ya, tapi ya ini juga salah satu tipu muslihat iblis untuk kita itu membenarkan dosa. Saya ada satu kasus, ya ini saya cuma buat bahan saja ya diskusi. Jadi ada kasus ya di zaman Hitler juga, saya dengar ada cerita seorang ibu yang dimasukkan kamp konsentrasi di zaman Hitler itu, dan dia ditangkap, suaminya juga ditangkap,
dia seorang wanita ya, suaminya ditangkap juga, dia juga ditangkap. Tapi kemudian suaminya dibebaskan karena tidak bersalah, tapi dia nggak dibebaskan. Kemudian dia sangat rindu bisa ketemu keluarganya, tapi tidak bisa keluar dari kamp konsentrasi tentunya. Tapi ternyata ada kemungkinan dia bisa dilepaskan sementara dari kamp konsentrasi dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan sakit keras. Kalau sudah mau mati, baru dikeluarkan dari kamp konsentrasi. Atau yang kedua, pertimbangan hamil. Ya, saya nggak tahu ini kebenarannya sampai di mana, tapi katanya kalau hamil boleh dititipkan sementara ke keluarganya sampai melahirkan, baru nanti masuk penjara lagi. Lalu ya pertimbangan kan, bagaimana dia bisa keluar dari kamp konsentrasi ini, mau pilih sakit keras itu bagaimana caranya sakit keras, dan itu risiko sangat besar sekali. Iya kalau sembuh setelah sakit keras, kalau terlanjur mati bagaimana, kan malah tidak bisa ketemu keluarga ya toh. Akhirnya dia pertimbangannya yang paling aman sebetulnya kalau dia bisa hamil, tapi kan pertimbangannya bagaimana bisa hamil di kamp konsentrasi ya, jadi tidak mungkin dia bisa hamil, tapi dia tetap cari jalan keluar ya, dia begitu berupaya pokoknya bisa mendapatkan jalan keluar. Akhirnya dia menemukan jalan keluar, yaitu apa? Dia mengajak penjaga penjara untuk bersetubuh. Ya. Nah, jadi akhirnya memang cerita singkatnya dia bersetubuh dengan penjaga penjara dan benar-benar hamil. Dan akhirnya dia bisa keluar dari penjara itu dan bersatu dengan keluarganya sementara sampai melahirkan. Maka menurut cerita itu, wanita ini, bagaimana ceritanya wanita ini sampai bisa hamil dan kemudian dia kembali kepada keluarganya, dan bagaimana sambutan suaminya. Suaminya sudah tahu pasti bahwa istrinya ini hamil bukan dengan dia, bukan bersetubuh dengan dia, tapi bersetubuh dengan orang lain tentunya. Tapi suaminya tidak sakit hati, suaminya bahkan merangkul istrinya untuk welcome home dan menganggap istrinya berkorban demi keluarganya. Jadi dalam hal ini, istrinya bersetubuh dengan orang lain itu bukan karena kenikmatan seks, tapi karena suatu pengorbanan. Wah, ini hebat sekali. Ya, ini hebat sekali. Ini benar-benar dosa yang dianggap jadi pahlawan malah. Dan memang benar menurut etika situasi, istri ini memang sebagai pahlawan. Karena dia bukan melakukan seks itu karena demi nafsu seksnya, tapi dia melakukan seks itu demi pengorbanan dirinya. Bahwa dia bukan jatuh cinta sama penjaga penjara, tapi dia demi bisa berjumpa dengan keluarganya. Ya, hebat sekali kan? Jadi dalam hal ini dosa dianggap tidak dosa lagi. Nah, zaman kita sekarang ini adalah zaman di mana dosa sudah tidak dianggap dosa. Ya, dan pencobaan dianggap sebagai suatu kenikmatan saja. Jangan terlalu sensitif dan jangan terlalu kolot, karena zaman ini sudah zaman kemajuan, jadi jangan jadi orang kuno terus, karena ini zaman modern, jadi masalah free sex, dan bahkan homoseks, bahkan lesbian, bahkan apa ini ya yang sekarang lagi rame ya kan. Jadi orang-orang yang tidak berjenis kelamin yang jelas itu pun juga dianggap itu normal. Jadi ya nggak apa-apa lah begitu.
Ya itulah kondisi kita sekarang. Sehingga saya pernah membaca satu buku, dosa itu hanya dianggap seperti orang menikmati minum kopi aja. Ya, minum-minum kopi lah sambil rileks gitu. Karena zaman sekarang ini sudah zaman dosa itu sudah bukan lagi hal yang serius. Jadi itu sudah terbiasa. Saya melihat beberapa juga kasus di kota-kota besar bahwa yang namanya perceraian itu juga sudah biasa. Tidak perlu lagi perceraian itu dianggap hal yang serius karena ya memang kalau sudah tidak cocok apa ya cerai aja kan, tidak masalah itu. Itu solusi yang lebih baik daripada mempertahankan pernikahan yang sudah tidak cocok. Karena akhirnya menimbulkan ya, kesedihan sepanjang masa berkeluarga. Buat apa itu dipertahankan keluarga yang sudah kayak gitu? Cerai saja, beres. Ya, toh. Ya banyak hal seperti itu. Ya, LGBT juga orang yang mungkin sudah biasa menjadi lesbian. Ya maaf ini bukan hanya lesbian saja, juga homoseks dan sebagainya. Pokoknya LGBT. Itu juga dianggap tidak masalah ya karena itu haknya tiap orang. Itu hak asasi tiap orang. Jadi kita terimalah hal-hal seperti itu. Ya, apalagi mereka itu mau melayani Tuhan, mau aktif di gereja. Masa kita melarang mereka untuk aktif di gereja? Itu kan bagus kan? Mereka itu mau melayani gereja itu kan bagus meskipun mereka LGBT. Nah, itulah dosa yang zaman sekarang ini. Oke, saya sampai di sini dan saya serahkan teman-teman untuk menanggapi saja hal yang sudah saya paparkan. Silakan kasih pendapat atau bagaimana kita bereaksi menghadapi semua ini. Ya, terima kasih Pak Andi untuk pemaparan materi hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan supaya diskusi kita boleh lebih menjadi berkat bagi kita semua. Ya, ini juga bagiannya Bu Meta ini ya. membahas Apa itu, Pak? masalah kayak gini kan bagiannya Bu Meta juga. Oh iya, kelainan. Iya, tapi tadi menarik yang saya pikirkan yang nomor tadi ya Pak ya, melakukan dosa itu melakukan hal yang tidak benar, tetapi ditutupi dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik, sehingga kelihatannya itu seperti benar, begitu ya. Iya. Nah ini boleh dikatakan menggunakan teknik seperti yang dilakukan banyak orang, yaitu rasionalisasi, defense mechanism seperti itu, Pak Andi. Apakah sama, Pak Andi? Iya, mirip. Oke. Jadi menggunakan alasan-alasan ya Pak ya, yang menutupi ya apa yang kita lakukan ya, sehingga tampaknya benar. Padahal dosa itu sendiri ya tidak ada yang benar begitu ya, karena melawan Allah. Oke. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Ya, pagi Bu Meta. Ya, silakan Pak Elia. Sedikit sharing, saya barusan mengalami pencobaan. Saya mau buka unmute di handphone saya, nggak bisa, Pak. Kok begitu ya? Saya sadar tadi, Pak. Ternyata waktu masuk pertama tuh tidak standby dan tidak melalui prosedur. Sehingga saya barusan keluar lagi. Ini contoh pencobaan. Tapi saya ngeh, Pak. Pencobaan itu bagaimana solusinya? Saya keluar dari Zoom untuk masuk kembali baru bisa bicara. Menanggapi tentang isu yang Pak Andi sampaikan itu menarik, Pak. Banyak sebetulnya. Kalau Tuhan berkenan, saya akan memaparkan semuanya. Kalau nggak ada teman-teman yang masuk ya. Pertama, Pak, kalau Bapak dalam posisi sudah pernah bercerai, apakah Pak bisa mengkhotbahkan hal ini? Mungkin satu-satu Pak Andi, thank you.
Ya, sebetulnya kebenaran itu kan diberitakan tidak mempengaruhi dari si pemberita, kehidupan si pemberita. Karena kehidupan si pemberita itu bukan berarti harus sempurna baru boleh menjadi pemberita. Dan bahkan itu salah kalau punya konsep bahwa saya baru boleh khotbah kalau saya ini orang sempurna. Kalau saya ini tanpa dosa baru boleh khotbah. Nah, itu omong kosong tambahan. Itu tambah penipuan. Dan itu juga jebakan iblis ya. Bahwa saya merasa tidak berdosa baru saya khotbah. Oke. Itu dalam topik yang luas yang tidak menjadi kelemahan titik lemah si pembicara. Maksud saya begini, Pak. Termasuk titik lemahnya bahwa ya kalau tadi saya bilang kan semua orang pasti punya titik lemah. Mana ada orang tidak ada titik lemah? Dalam kasus yang saya angkat, seandainya Pak pernah bercerai, begitu Pak khotbah dilarang tak boleh apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu bahan tembak untuk Pak loh, Pak. Bahan ditembak oleh masyarakat untuk Pak. Baik, bagaimana saya Pak tanggapi menanggapi? dulu. Saya tanggapi dulu. Saya kalau menyampaikan firman, saya tidak akan mengatakan bahwa saya orang suci dan saya orang yang sempurna di dalam hal yang saya khotbahkan. Saya justru harus menyadari bahwa saya ini juga orang berdosa yang tidak lebih baik dari orang lain. Dan kalau saya berkhotbah tentang perceraian dan saya sendiri bercerai, saya katakan bahwa saya juga orang yang tidak layak. Dan saya sudah juga orang-orang yang berdosa, yang melanggar firman Tuhan. Jadi itu suatu kebenaran yang sebagai pengkhotbah yang harus saya sadari dan saya miliki dalam hidup saya, bahwa saya kalau berkhotbah saya tidak berarti saya lebih baik dari orang lain. Dan saya juga banyak melakukan kesalahan yang saya juga menjadi pelanggar-pelanggar firman, tapi bagaimana Tuhan menyadarkan saya dan menginjabkan saya, dan saya pun berjuang untuk bersama-sama bangkit. Seperti yang saya tadi bilang di poin yang kedua itu, bagaimana kalau melihat saudara yang berdosa. Ayo kita sama-sama orang berdosa, dan kita sama-sama bangkit dari dosa-dosa kita atas anugerah Tuhan. Oke, itu. Lanjut, silakan. Saya tadi lupa sedikit. Saya mengajarkan teori permisi ke moderator. Tadi saya nyerocos. Boleh saya lanjut, Bu Mita? Ya, silakan Pak Elia. Kayaknya tadi udah izin kok, Pak. Oh, sudah ya? Ya, lupa ya, Pak ya. Oke, silakan. Dalam mendengar jawaban Pak Andi Halim ada suara mengintimidasi Elia. Kau lupa permisi. Oh, ternyata itu suara setan ya. Saya menarik begini Pak. Banyak poin sebetulnya. Tadi saya kumpul-kumpulkan, semoga kalau saya tidak menjeda di awal, saya tidak punya waktu yang cukup untuk mengungkapkan poin pentingnya. Kemarin saya teriming-imingin sudah masuk Zoom-nya rutin saya, kita gitu ya, dan saya keluar Pak. Keluarnya itu saya simpan dulu ya. Setelah itu, setelah selesai acara Zoom pendeta Andi Halim, datang malaikat menegur saya. Hei Elia, kamu kurang setia. Wah, langsung ampuni Tuhan gitu ya. Nanti ya. Terus saya bilang gini, oh malaikat, saya ada alasan. Begitu saya kasih tahu. yang ketawa adalah malaikat saya Pak. Dia negor saya, kamu tidak setia sama Andi Halim, poinnya gitu. Saya bilang, oh sorry, saya bukan itu, ada alasan. Begitu saya kasih alasan, dia langsung coba kirim linknya ke saya.
Saya simpan dulu. Nah, Setelah itu saya menyimak saking semangatnya saya sampai ngos-ngosan. Saking semangatnya saya sampai ngos-ngosan. Kemudian saya lihat YouTube-nya Pak Andi Halim. Saya menemukan satu yang sangat memberkatin saya. Pak Stefanus menjawab di sesi keberapa itu ya? oh, Pak Andi iya. ada, oke. Dia dihibur oleh orang yang mau menghibur dia, menguatkan dengan lagu pujian. Waduh, Pak. Tapi di lagu pujian itu adalah kalimat-kalimat Armenian, kalimat-kalimat manusia. Lalu dia memprotes pengirim lagu itu, Pak. Oh, itu saya langsung berpikir, aduh puji Tuhan. Walaupun saya tidak mengikuti dari depan sampai terakhir, saya mencoba mencari tahu apa Tuhan kasih di menit itu saya mendengar Pak Stefanus, saya langsung berpikir, saya pernah mengoreksi Pak Aryo, yang Pak Aryo berterima kasih kepada apa itu ya? Yang saya langsung Pak Aryo berterima kasih kepada apa? Saya langsung mempertajam, kalau gitu saya harus berterima kasih kepada setan. Oke, poin saya adalah saya sudah melakukan, kalau itu menjadi satu pencidraan bagi Pak Aryo, saya tanda kutip mau memikul salib. Waktu saya melakukan itu kepada Pak Aryo, saya sadar kalau Pak Aryo sentimen sama saya, maka saya akan terima salib saya. Tapi malam kemarin, Pak, wah, saya dikuatkan oleh Pak Stefanus. Dia langsung mengoreksi si pengirim puji-pujian yang maksudnya mau menghibur dia, tapi malah diomelin sama Pak Stefanus. Saya pikir, aduh, ini pelajaran yang bagus sekali. Itu yang kedua. Ngos-ngosan Pak, saya saking semangatnya. Minum kopi dulu. Ya, jadi kalau minum kopi, saya buat kopi, silakan yang lain bertanya. Tapi ya kehabisan waktu. Saya nggak mau, Pak. Saya melihat begini, Pak. Kemarin YouTube yang yang Pak Kekhi marahin saya, mengatakan, Elia kamu tidak setia sama guru kita gitu ya. Saya bilang, Pak, saya sedang nonton Budi Asali dengan Pak Dokter Mengapul Segala. Waduh, di situ saya melihat contoh pencobaan bagi Dokter Mengapul Segala. Dia sudah mengatakan, saya tuh dulu ditulip, tapi sekarang dia sudah merubah keyakinan mata kudanya dulu. Hari ini dia kontras dengan Budi Asali. Dan itu menarik, Pak. Itu contoh pencobaan yang saya angkat di topik hari ini. Pak mau menanggapi? Silakan. Ya. Yang mana yang mau ditanggapi? Up to you katanya Pak Hendarto. Up to you. Jadi up to you, teacher. Oke. Ya, sharing yang bagus ya dari Pak Elia. Jadi saya tanggapi aja yang ya bagaimana kita mengalami pencobaan. Ya, di dalam hal pencobaan itu pun juga ada bagian daripada kedaulatan Allah. Di mana tiap pencobaan yang kita alami itu pun juga bagian daripada Tuhan yang sedang membentuk kita dan menghajar kita dan mendewasakan kita. Jadi seperti tadi misalnya Pak Elia bilang, bagaimana kalau saya sudah bercerai dan saya mengkhotbahkan tentang perceraian? Ya, itu justru itu contoh yang baik. Maksudnya contoh yang baik itu bukan perceraian itu kebaikan, tapi
Contoh yang baik itu saya sendiri mengalami dosa yang sedang saya khotbah. Dan kalau orang yang berkhotbah itu tidak boleh berdosa, itu bagi saya juga suatu pencobaan iblis juga ya, omong kosong. Orang yang berani berdiri di mimbar dengan dasar keyakinan bahwa saya tidak berdosa. Itu benar-benar omong kosong dan itu juga jebakan iblis. Seorang pengkhotbah seharusnya menyadari ketidaklayakan dia di mimbar. Jangan merasa saya orang layak di mimbar. Saya orang tidak layak. Dan bahkan seperti yang Rasul Paulus katakan, saya orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Itu yang seharusnya disadari. Siapa kamu, hai pengkhotbah, yang merasa dirimu lebih baik dari orang lain? Justru kamu harus turun dari mimbar. Kalau kamu punya pikiran bahwa kamu itu lebih baik dari orang lain. Turun aja dari mimbar kamu. Ya, karena semua di hadapan Tuhan itu tidak ada yang layak. Nah, itu. Saya sendiri sekarang tampil di sini, bukan saya merasa diri saya lebih layak dari Anda sekalian, juga tidak. Saya orang bobrok. Di mata Allah dan juga di mata manusia, saya tidak lebih baik. Dan memang saya sepatutnya dibinasakan, dibuang ke dalam sampah. Itu keberadaan saya. Tapi heran ya, manusia Kristen ini memang kebanyakan lebih suka orang suci daripada orang berdosa. Betul kan? Kita akan senang kalau lihat orang suci berdiri di mimbar. Kita senang kalau melihat orang tanpa dosa sedang tampil sebagai malaikat di depan kita dan memberitakan firman yang begitu indahnya, bagaikan kabar dari malaikat yang tanpa dosa. Padahal itu suatu kebohongan besar. Jadi malah saya menilai banyak mimbar-mimbar di mana diisi oleh kebohongan-kebohongan besar dari orang-orang yang mengklaim dirinya sudah menjadi orang suci dan orang yang begitu layak di hadapan Allah untuk memberitakan firman. Nah, biarlah ini menjadi suatu kritik yang pedas. Dan saya bukan merasa saya lebih baik dari pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak benar itu, karena saya sendiri orang yang tidak benar. Ya, tapi prinsipnya sudah salah kalau merasa diri lebih layak dari orang lain. Itu prinsipnya sudah salah. Merasa layak berdiri di mimbar itu sudah salah. Ya. Tapi tidak berarti sebaliknya, artinya biarin saya berdosa terus juga nggak apa-apa. Saya berdiri di mimbar ini dengan terus saya menjalankan kenikmatan dosa-dosa saya. Ya, mari kita terus berkanjang dalam dosa dan kenikmatan dosa dan membenarkan diri dalam dosa sambil saya juga berkhotbah. Nah, itu juga nggak benar. Jadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Saya tahu itu. Dan saya juga bergumul dalam hal itu. Saya bergumul dalam banyak, saya lihat juga pengkhotbah-pengkhotbah yang dalam kenikmatan dosanya dan membenarkan dosa-dosanya. Membenarkan diri dalam dosa-dosanya. Tapi dia berkhotbah. Dan dia juga membenarkan orang-orang lain yang berdosa.
Sampai-sampai ada pengkhotbah yang misalnya contohnya membenarkan LGBT misalnya. Saya pernah tahu ada seorang pendeta yang bilang di gereja saya itu ada sepasang homoseks. Dan mereka betul-betul mencintai Tuhan. Ini pendetanya yang khotbah seperti itu. Mereka betul-betul mencintai Tuhan dan mereka melayani di gereja saya. Itu gerejanya dia di Belanda. Dan dia bilang, bagaimana saya seharusnya apakah saya harus mengusir mereka dari gereja saya? Tapi mereka giat dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati. Cuma mereka homoseks. Nah, ini bagaimana kayak gini? Ya. Tapi ada pendeta lain yang merasa dirinya begitu suci dan bersih tanpa noda dosa, menghakimi sana, menghakimi sini. Yaitu dua ekstrim yang sama-sama jebakan iblis. Nah, mari kita menyadari dan mari kita bertobat juga sama-sama. Oke, itu tanggapan saya tentang masalah Anda nonton YouTube lain tuh saya juga tahu karena memang tadi saya juga melihat sebentar YouTube itu dan ya saya sudah tahulah kedua rekan saya itu. Ya, saya tidak perlu mengomentari itu. Baik. Oke. Saya izin Bu Meta untuk yang ketiga ya. Poin ketiga setelah itu berbagi dengan teman yang lainnya. Saya dalam kedaulatan Tuhan tiba-tiba tanda kutip melihat di grup tetangga saya, adiknya Pak Keki, Pak Yakob. Di situ saya menemukan hal tentang uraian YouTube itu, Pak. Wah, panjang banyak sekali. Dan saya tertarik dengan sebuah kalimat, dua chattingan. Pertama, Pak Liman yang sudah menjadi seorang reformis sejati. Dia menuliskan begini, akhir zaman memang banyak terjadi seperti itu. Tapi saya tetap yakin semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan, termasuk perlindungan terhadap anak-anak pilihan. Itu satu. Tapi sebelumnya saya tergelitik dengan chattingannya Pak, maafkan saya harus menyebut namanya supaya dokumentasi saya menjadi otentik. Yang dituliskan oleh Pak Yakob. Pak Yakob menuliskan kasihan mahasiswanya, maksudnya Dr. Mangapul ini. Kayaknya nggak ada yang ikut dalam acara itu, takut dicerahkan Roh Kudus dengan ajaran buas Pendeta Budi Asari. Saya langsung mencoba mencerna dua kalimat ini dan saya menanggapi dengan kita tunggu. Saya langsung menyelidiki di manakah YouTube itu. Teman-teman tahu ada di mana? Ada di YouTube-nya Pak Mangapul Segala. Kalau itu ada di YouTube-nya dosen mereka, itu tidak mungkin dihapus. Begitu dihapus berarti harga diri dokter ini kan tercoreng gitu ya. Nah itu yang saya melihat, kedaulatan Allah akan menarik beberapa orang yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk tetap kuliah di tempatnya sana, tapi akan menjadi seorang reformis. Dan itu saya tanyakan di grup, dan saya hari ini mendokumentasikan yang otentik. Thank you Bu Meta, silakan dilempar kepada yang lain, kecuali Pak mau menanggapi. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak Elia. Mungkin ada teman-teman yang di sini ingin mengajukan pertanyaan yang lain? Ya Bu Meta, saya minta Pak Andi, jadi melalui apa yang Pak Andi tadi bahas tentang pencobaan,
saya mencoba bertanya apakah benar bahwa seseorang kita di dalam hidup kita, kekristenan kita itu kita tidak bisa mengesampingkan paradoks di dalam hidup kita sebagai orang yang dibenarkan, tapi juga orang yang tetap masih di dalam kehidupan lama kita, yang masih mempunyai keakuan lama ini ya Pak, gitu maksudnya. Jadi sebagai seorang percaya, kita tidak bisa bilang oh kita sudah semuanya sudah ada jalannya apa gitu. Kita tetap harus memegang paradoks daripada kehidupan kita while we are in this earth, maksudnya ketika kita masih tetap berada di dalam dunia ini. Saya minta tanggapannya dari Pak Andi gitu. Ya, baik. Jadi menghadapi kebenaran-kebenaran paradoks ini, memang kita tidak mungkin bisa terlepas dari kebenaran-kebenaran paradoks. Jadi saya melihat banyak orang Kristen yang terjebak di sisi kiri atau sisi kanan, yang merasa diri terlalu suci atau merasa membenarkan diri dalam keberdosaan. Dua-dua itu jelas tidak benar. Yang benar adalah kita semua sedang diproses untuk dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan dalam jatuh bangun kita. Dan tidak merasa bahwa kita sudah orang yang lebih suci atau lebih benar dari orang lain. Dan tidak juga terjebak pada membenarkan diri dalam keberdosaan, lalu tetap menikmati dosa-dosa dengan ya enjoy saja. Nah, itu juga tidak benar. Jadi yang benar ya kita sama-sama sedang diproses, dibentuk, dihajar, dan dididik oleh Tuhan. Ya, oke. Jadi ini mengingatkan kita selalu ya Pak, already but not yet gitu Pak. Yes, already. Supaya kita tidak maksudnya terjebak selalu kita ingatkan diri kita already but not yet gitu. Yes, betul. Pak Andi. Baik, Pak Kegi. Iya, saya ingat perkataannya Pak Andi Halim. Saya sudah tidak ada prosedur ini Pak Keki. Tidak melalui prosedur ini Pak Keki dengan Bu Meta. Oh ya gitu, sorry maaf. Enggak apa-apa, ya silakan ya. Itu loh, tentang dibentuk. Kalau saya sudah diproses sama Tuhan, 30 tahun. Betul. Sudah dibekukan, sudah pelontir entek-entekan, tapi puji Tuhan, ya ada buahnya. Ya, puji Tuhan. Dan saya tadi dengarkan Pak Andi Hali ngomong tentang perceraian itu. Saya lihat dari orang Tionghoa, orang non-Kristus ya, non percaya Tuhan. Banyak orang-orang itu saya lihat itu keluarganya juga berantakan, tapi mereka tidak cerai, tapi pisah kamar. Gitu. Jadi tetap sampai matinya itu banyak. Tapi saya lihat itu lebih menderita. Itu banyak non Kristus begitu, orang-orang di luar Kristus. Itu orang kaya-kaya Pak. Gitu. Ya. Kalau orang Kristen reform sebenarnya benar. Kalau memang selingkuh lebih baik cerai ya cerai. Itu kan firman. Daripada memang kalau bisa didamaikan, bisa mengampuni lebih bagus. Nah, seperti saya kan sudah bisa mengampuni pun ya, tapi dia tidak suka dengan saya, 29 tahun saya tunggu, ya mana bisa juga. Iya toh? Ya. Mending merit aja, sudah damai wis. Itu Pak Andi Halim. Ya. Oke, Pak Keki. Pak Ki, Bu Meta. Oh ya, silakan, Pak. Permisi dulu sama Bu Meta saya. Ya, silakan Pak Liman.
Terima kasih. Yang lain Terima sudah. kasih. Iya, terima kasih Bu Elia. Emangnya lu Pak Pandi ya, faktanya yang terjadi gereja-gereja kebanyakan Pak ya menolak orang yang bercerai untuk khotbah Pak. Kenyataannya gitu faktanya Pak. Memang antara dipersalahkan, ya tidak bisa dipersalahkan. Si Pak Andi bilang masa ada orang suci yang khotbah, tapi ya bagi mereka juga menjaga marwahnya katanya, menjaga supaya ini jadi contoh, jadi teladan. Atau tindakan ini diambil oleh majelis-majelis maupun pendeta-pendeta itu betul apa enggak, saya ya kurang tahu. Tapi juga orang cerai juga tidak menyadari bahwa itu dosa, Pak, itu jadi persoalan, Pak. Ya. Orang yang bahaya itu orang yang tidak tahu bahwa itu berdosa, Pak. Dan sehingga dia tidak pernah sadar bahwa itu membawa dampak yang begitu berat dalam kehidupannya, Pak. Yeah. Sehingga terus jadi satu persoalan. Yang saya tanya sama Pak Andi, itu watak, Pak ya. Watak itu sama dosa itu apa bedanya, Pak? Seperti dia marah gitu, dia bilang ya, saya ini marah, bukan suka marah, itu watak. Jadi orang lain supaya tahu bahwa kita ini orang marah, suka marah, jadi jangan main-main dengan aku gitu. Itu jadi sisi dia kalau dia mempunyai pertahanan. Karena marah itu bagi aku nih sudah watak dari dulu, mulai kecil sampai sekarang tidak bisa diapa-apain. Saya kepingin ngubah tapi tidak bisa. Jadi orang lain supaya tahu lah bahwa aku ini orang ngamuan, makanya bungarai aku. Itu apa sih? Itu pembenaran, Pak. Kedua, Pak, yang ketiga, apa orang punya penyakit, Pak ya? Yang saya tahu pendeta punya penyakit yang suka ngutil itu, Pak. Penyakit apa? Tidak tahu penyakit apa. Apakah itu termasuk keberdosaan atau memang dia tidak bisa ngatasi, Pak? Karena itu penyakit, Pak. Gimana cara ngatasi, Pak Andi? Itu pertanyaan saya, Pak, di hati jauh. Ngutil itu apa ya maksudnya? Ngutil itu nyolong apa ya? Bukan nyolong tapi dia. Oh, kleptomani. Ya. Permisi Pandi, saya mendompleng pertanyaannya Pak Liman. Kata Pak Liman kan watak, kalau diganti dengan karakter, Pak, karena di komunitas saya lagi membahas tentang karakter. Apakah mungkin karakter itu berubah setelah terima Yesus? Berubah? Ya, bisa juga, Pak. Ya, terima kasih. Kelihatannya ini pembahasannya panjang. Dan ini sudah jam 10 lewat, ya toh? Ya, lewat 5 menit, Pak. Ini saya sudah melanggar aturan. Jadi, gimana ini? Mau dibahas pada kesempatan yang akan datang atau kita berhenti dulu ya. Jadi dicatat saja. Singkatnya supaya lego, Pak. Ini pencobaan, Pak, dalam mentaati peraturan. Ayo, gimana Pak Andi sedang Jadi begini aja, saya anjurkan Bu Meta mencatat masalah yang belum dijawab ini untuk dibahas pada kesempatan yang akan datang, ya kan? Kalau dibahas sekarang ini juga setengah-setengah nanti nggak bagus. Ya, di hari Selasa ya Pak, maksudnya ya Pak Andi ya? Iya, di hari Selasa yang akan datang. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa langsung menanggapi, tapi nanti saya minta tolong Bu Meta untuk bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan baik dari Pak Elia maupun dari Pak Liman. Ya, mohon maaf sekali lagi karena saya harus memang berhenti dan tidak mungkin bisa melanjutkan karena memang aturan daripada Radio RMC saya diberi jatah cuma 1 jam dan ini sudah melanggar peraturan karena sudah lewat. Ya. Oke, harap bisa dimaafkan dan harap sabar. Kita tunggu 1 minggu dan pengumuman terakhir ada stris sudah dimulai minggu ini. Jadi Selasa ini ada doktrin keselamatan nanti malam jam 7 malam. Besok pagi ada pelajaran mengenai bidat jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian besok malam ada doktrin Alkitab jam 7 malam sampai jam 9 malam.
Kemudian hari Jumat malam jam 7 sampai jam 9 malam ada pelajaran eskatologi. Nah, bagi saudara yang berminat dan ingin mendaftar, silakan untuk mendaftarkan diri di WA Stris ya. WA Stris dengan nomornya saya selalu tidak hafal ini WA-nya Stris ini. Ya, saudara bisa lihatlah di website ya, di websitenya di Facebooknya Stris Ngagel, maupun di mana di website ya, Facebook dan website daripada Radio RMC Surabaya. Demikian Meta, kita tutup saja ya. Silakan Pak Andi. Ya. Oke, saudara, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan saya minta, saya menyapa rekan baru kita yang baru bergabung, Pak Jendratna. Pak Jendratna ini ada hubungan dekat dengan saya, ya, sebagai ya oke lah, saya enggak enak nanti kalau umumkan ya. Oke. Kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Liman ya bisa tutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan, Kau sudah memberkati dan menguasai acara ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Bila semua apa kami pikirkan bisa tercover dan bisa ada solusi yang terbaik. Berkati Tuhan dari RMC Tuhan yang terus menegungkan kebenaran. Kau juga kuasai Pak Andi Halim, Bu Meta juga Tuhan yang boleh begitu baiknya mengirimkan waktu, tenaga, pikirannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memang itu harus kami butuhkan dalam kehidupan sehari kami. Berkati Pak Andi dan pelayanannya, Kau berikan kesehatan, kekuatan, pelindungan, pertolongan dari Tuhan supaya Kau pakai Pak Andi lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati pendengar-pendengar juga Tuhan, mempunyai dampak yang begitu luas dalam pengetahuan, dalam sikap kehidupan sehari kami, menunjukkan etika sebagai anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Meta. Terima kasih Bapak Ibu.